ada, nggak keren menurut saya. Saya merasa sekian puluh tahun mengikuti microfinance itu kerennya terletak pada memberdayakan masyarakat tapi tetap untung. Nah, makanya pemberdayaan ini tergantung nanti Anda mengkombinasikan dengan apa. Ini microfinance ini saya kombinasikan dengan pendidikan, dengan kegiatan keagamaan, dengan kegiatan pemberdayaan perempuan, kegiatan pemuda, macam-macam pilihannya. Nah, tergantung pilihannya seperti apa. Nah, kalau ini dikaitkan dengan sertifikasi, saya mungkin hanya menyarankan sertifikasinya kompetensinya itu terkait yang kepekaan terhadap sosialnya aja. Karena kalau mau dibahas satu-satu, banyak sekali itunya. Karena kan sosial itu banyak. Tapi minimal dari sisi komersialnya itu teknis soal pinjaman, teknis mengelola soal lembaga keuangannya, teknis bagaimana SDM-nya, pelaporan keuangan, kemudian operasionalnya, itu kan standar. Itu pasti semua harus standar, itu harus distandarisir pasti. Nah, saya menyarankan harus distandarisir. Kenapa? Saya tadi di awal sudah mengatakan begini Pak Bagio, sudah susah-susah mengelola SDM, tahu-tahu dibajak dengan gampangnya oleh orang lain gara-gara dikasih gaji. Nah, ini kan saru itu sebetulnya, nggak beretika. Tapi itu terjadi. Saya punya teman banyak yang, Pak, saya begitu gimana Pak? Gitu. Ya gimana lagi? Maksudnya kalau semuanya standar, ini LSP ini bagus. Kan ini menstandarisi semuanya. Itu nanti membajak itu akan berkurang. Yang ada adalah siapa yang lebih baik dari si program aja. Makanya kalau bagi para pemuda atau mahasiswa atau para mereka yang mau masuk ke industri microfinance ini, sertifikasi ini penting untuk supaya ujung-ujungnya itu yang diberdayakan itu masyarakat, tapi Anda masih survive karena bisa membuat pemberdayaan yang secara komersial. Nah, ujungnya, mohon maaf ini bukan saya kebetulan ada di stakeholder BRI. Saya hanya mengatakan begini, LKM sebesar-besarnya LKM itu Pak, Bu, ya tetap LKM. Aturan perundang-undangnya ya LKM. Jadi nggak bisa tiba-tiba ngasih pinjaman besar banget pada nasabah LKM, nggak mungkin toh. Makanya LKM itu sama bank, khususnya BRI, itu jangan makan BRI jadi pesaing atau apa, justru jadi partner. Karena pada saat Anda membesar, itu butuh BRI. Nasabah kalau dipegangin terus, ya pinjamannya kecil terus supaya Anda tetap untung, malah salah. Itu namanya tidak mengembangkan. Harus ada naik kelas loh setiap nasabah itu. Nah itu butuh BRI, BRI aja. Kita cari yang baru lagi. Nanti sinergi dengan BRI. Nah ini akan ada timbul, oh ternyata saya butuh pengembangan bisnis yang bisa linkage dengan bank, khususnya dengan BRI. Karena BRI ada di mana-mana. Oh saya butuh pengembangan pemberdayaan supaya spesifik temanya. Sehingga saya tetap nyaman. Tapi secara teknis, operasional, itu LSP yang akan menentukan. Ya, yang akan menggiring. Nah, ini nanti kita dukung bersama-sama. Terima kasih Pak Bagio. Terima kasih Pak Agus, semuanya. Baik, ya, jadi kita nggak terasa tadi sudah disampaikan pemaparan secara gamblang oleh Pak Agus dan Mbak Elis mengenai bagaimana kondisi di lapangan antara kebutuhan terhadap suatu pengetahuan dan kompetensi atas suatu pekerjaan tertentu, ya, yang terkadang terjadi mismatch kalau istilahnya Mbak Tini itu. Jadi ada kebutuhannya itu begini, sementara SDM yang tersedia misalnya di level ini ya, jadi ada gaps gitu. Nah, disinilah yang sebetulnya jadi pekerjaan dan PR kita bersama, bagaimana agar kualitas SDM ini bisa kita tarik ke atas ya melalui sebuah program sertifikasi, melalui sebuah program pembelajaran yang berbasis pada kompetensi. Jadi belajar itu bisa di mana saja. Tapi sebaiknya kalau sudah mengarah kepada suatu profesionalisme, maka carilah pembelajaran tempat yang memang basisnya itu adalah kompetensi dan itu ada di dalam SKKNI, ada di Standar Kompetensi Nasional Indonesia. Apapun bidangnya di situ ada. Jadi nanti saudara sekalian, Bapak Ibu semuanya, baik yang masih men-challenge dirinya untuk bisa menjadi profesional dan diakui, sementara satu sisi ada berbagai provider penyedia layanan dalam bidang pengembangan SDM baik institusi formal di perguruan tinggi maupun ada di tengah-tengah masyarakat berupa lembaga pendidikan, ya lembaga sertifikasi dan seterusnya itu yang
sebetulnya memberikan ruang ya kepada setiap individu untuk bisa mengembangkan diri di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, sebetulnya kita masih ingin berbincang banyak ini, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, sebetulnya waktu yang tersedia itu 10.30 ini kita harus selesai, tapi masih ada challenge. Tapi sebelum itu, kita mau dengarkan dulu closing statement dari para narasumber untuk kita semuanya menjadi catatan poin-poin apa saja yang mungkin barangkali bisa kita simpan di dalam memories kita, bahwa ada hal yang penting ya terkait dengan apa yang harus kita kembangkan secara individual, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan agar menjadi kompetens dan bisa memiliki daya saing, di mana nanti dalam persaingan kerja itu yang memang sangat terbuka sebetulnya, tapi membutuhkan kualifikasi yang setara dengan kebutuhan, yang harus kebutuhan. Nah, ini menjadi challenging kita. Kita dengarkan dari para narasumber untuk kita. Dan tentunya ini yang akan kita ingat terus gitu ya, kita ingat terus gitu ya. Untuk yang pertama mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Tini, kurang lebih 5 menit, saya persilakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Bagio. Masya Allah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah bisa bergabung di forum ini. Terima kasih Pak Agus dan Bu Elis juga atas paparan-paparannya yang sudah sangat jelas dan juga membuka wacana terutama saya untuk bidang LKM yang memang baru mau akan saya masuki seperti itu. Baik, jadi memang untuk poin yang bisa saya ambil melihat antusiasnya Pak Agus, Pak Bagio dan juga Bu Elis, kita terlahir memang dituntut setidak-tidaknya mengetahui apa yang terjadi dan sedang berkembang. Kemudian kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tersebut. Jadi memang kalau memang tidak bisa menyesuaikan diri, bukan hanya kita terlindas ya Pak. Jadi memang kita mau tidak mau harus menjadikan perubahan menjadi sahabat ya, exchange and ally. Jadi selalu harus menantang atau mengisi diri bagaimana bisa menyesuaikan terhadap keadaan yang terjadi seperti itu. Baik, itu saja Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, terima kasih Mbak Tini yang sudah memberikan closing statement. Untuk kita catat bahwa kita harus segera menyesuaikan diri, segera memperbaiki kualifikasi diri, meningkatkan kompetensi, skill kita, knowledge, attitude kita, agar kita bisa masuk dalam dunia kerja yang memang penuh dengan kompetisi tadi, agar ada antara kebutuhan dengan kualifikasi kita, sehingga kita bisa menjadi bagian dari sebuah industri yang kemudian akan mengantarkan kita pada top karir kita pada saatnya nanti. Jadi ini yang saya garis bawahi dari statement yang disampaikan oleh Mbak Tini. Ya. Kemudian yang kedua kami persilakan Mbak Elis untuk menyampaikan closing statement-nya. Masih mute, Mbak? Ya, baik. Terima kasih Pak Bagio. Hanya 5 kata dari saya bagaimana di era kompetisi kita bisa ikut, kita tidak menjadi penonton, tetapi kita jadi pelaku dalam dunia kompetensi yang bermartabat tentunya. Pertama adalah mari kita tingkatkan kualitas. 1. Kedua, tingkatkan juga inovasi kita. Ketiga adalah adopsi kekinian, tentu kekinian yang positif, yang terkait contohnya lah dengan era teknologi digitalisasi ya. Kekinian itu penting, tetapi kita perhatikan kekinian yang positif tentunya. Terakhir adalah kita menjadi agen perubahan. Agen perubahan bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan kita, tentu dalam spesifik di profesi kita masing-masing. Terima kasih Pak Bagio. Terima kasih Mbak Elis, luar biasa. Jadi kita semakin menguatkan ya bahwa pesan yang kedua di closing statement kita ini adalah bahwa kita adalah menjadi agent of development, menjadi agen perubahan baik untuk diri kita sendiri
keluarga yang paling dekat dengan kita, dan lingkungan. Nah, cara mengubahnya adalah kuncinya kita harus berani membuat perubahan terhadap diri kita. Perubahan itu bisa kita lakukan baik melalui pengetahuan formal di kampus kita, di tempat kita belajar masing-masing, dan juga tentunya kita bisa mendapatkan insight-insight melalui sebuah media-media yang sekarang ini banyak sekali kita bisa akses. Jadi itu kuncinya yang bisa kita garis bawahi. Dan selanjutnya yang terakhir dari Pak Agus, kami persilakan Pak Agus. Terima kasih Pak Bak. Pak Bak tadi di awal saya bilang begini Pak Bak. Apakah industri keuangan mikro masih menggairahkan? Nah, ini terjawabnya begini. Coba Pak, itu BPR banyak yang bangkrut loh, LKM banyak yang bangkrut, koperasi banyak yang bangkrut. Tapi di satu sisi ternyata ada juga muncul fintech-fintech baru yang berjibun. Ini artinya apa? Mau dibilang menggairahkan atau tidak menggairahkan itu tergantung kita, tergantung inovasi kita. Nah, tapi apapun perkembangan yang sekarang ada, terjadi disruption yang luar biasa di bidang keuangan, maka saya hanya ingin menggarisbawahi ini, bahwa kalau kita masuk di lembaga keuangan mikro di bidang microfinance, satu, harus ada unsur pemberdayaan sosial, tapi juga secara seimbang dan proporsi yang tepat harus ada unsur sustainability atau secara komersial. Nah, ini bisa digabungkan secara seimbang ataupun secara proporsional tergantung visi masing-masing. Tetapi tidak mungkin kita ini jalan sendiri-sendiri, bikin standar sendiri, bikin program sendiri. Karena keuangan mikro itu targetnya adalah orang. Dan orang pun orang yang kelas di bawah. Artinya apa? Kalau tidak mau kerjasama, makanya kita akan tergilas, akan gampang sekali hilang dari peredaran. Untuk itu saya mengundang supaya apapun skema yang Anda lakukan di dalam keuangan mikro, mari bekerjasama dengan semua pihak. Khususnya nanti ini ada LSP, ada BRI, ada Invea seperti itu, untuk bersinergi. Kalau kita tidak dalam satu paket, maka dengan mudah sekali tadi saya bilang fintech-nya hilang, yang musiman, ataupun mungkin BPR-nya bangkrut, operasinya hilang. Nah, untuk itu ingat, pemberdayaan dan komersialisasi harus dalam porsi yang tepat untuk kebaikan masyarakat. Terima kasih itu Pak. Baik, terima kasih Agus, terima kasih banyak sudah berbagi, berkenan, dan Klasex tentunya saya kira ini menjadi kunci penutup kita. Karena ternyata di lembaga keuangan mikro ini tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa ada keluar masuk ya. Yang ada ternyata juga banyak yang bangkrut juga. Tapi ada juga yang mampu bertahan dan ternyata pemain baru yang masuk juga banyak gitu ya, newcomer, banyak pemain-pemain baru. Ini saya kira sebuah hukum alam. Jadi kita tentunya menjadi bagian dari proses sejarah yang sedang kita mau jalankan, berharap tentunya kita bisa menjadi kontributor. Kita menjadi salah satu bagian penting yang bisa ikut serta dalam proses perubahan ini. Jangan hanya sekedar jadi penonton, ya. Kita mesti ikut terjun di dalamnya dan kemudian kita bersama-sama secara kolaboratif, tidak sendirian, kata Pak Agus. Kalau sendirian sulit sekali saat ini. Jadi harus kolaboratif, kita bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun sebuah ekosistem yang saling mendukung satu dengan yang lain dalam sebuah industri yang bersahabat tentunya dan bisa memberikan makna ya kepada pribadi kita dan kepada lingkungan kita dengan tadi ada dua basis dalam kegiatan microfinance yaitu social activities dan ada economic activities. Ada kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial yang kita lakukan secara bersama-sama. Itulah indahnya microfinance. Jadi tidak hanya bicara tentang uang saja, tapi bicara tentang bagaimana mengembangkan orang dan mengembangkan bisnis kita secara bersama-sama dan berkelanjutan. Itulah sedikit ulasan yang mungkin menjadi penutup kita pada workshop kali ini, MVA Talk yang ke-5 dari serial 8 kali. Mudah-mudahan
ini bisa bermanfaat kepada semuanya yang bisa berkenan untuk berjoin dengan kita, mendengarkan dan mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa bagi yang sudah berkenan join, mengisi form yang sudah disediakan oleh panitia untuk mendapatkan list dan mendapatkan sertifikat yang sudah disediakan oleh panitia. Dan juga kepada semuanya yang telah berkontribusi, terima kasih sekali lagi kami sampaikan, terutama kepada para narasumber yang dengan keikhlasan dan kesediaannya, ini semua gratis, jadi ini sebagai bagian dari amal saleh kita. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan memberikan balasan setimpal kepada semuanya, terutama kepada para narasumber yang sudah menyediakan waktu dan sudah berkenan berbagi pengalaman kepada seluruh yang hadir pada saat ini, dan tentunya kami akan tayangkan kembali dan mudah-mudahan bisa dilihat oleh semua pihak yang membutuhkan terkait dengan isi dari webinar kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita tutup, mohon dibuka gambarnya, kita foto. Kita foto bersama-sama. Ya, kita full screen. Ada yang hadir saat ini 45. Ya, bertahan dari 49, jadi ada 4 yang izin tadi live karena ada kegiatan. Kita foto bersama, mohon bisa dibuka foto gambarnya. Baik, 1, 2, 3. Baik, mohon bertahan dulu, saya lanjutkan ke gambar berikutnya. 1, 2, 3. Mohon bertahan dulu, saya simpan dulu. Nanti kita share. Ada 4 halaman. Halaman berikutnya, saya foto lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih saudara sekalian. Kita bersama-sama kita tutup ya 1 menit lagi. Ini akan close dengan sendirinya dari Zoom meeting kita. Kita kontraknya sampai jam 11. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya Bapak Ibu, saudara semuanya, mahasiswa-mahasiswi yang berkenan join pada siang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita masih ada 3 series lagi sampai pertemuan ke-8. Mudah-mudahan masih bisa join. Kita bisa dapatkan berbagai pengetahuan, pengalaman dari para pelaku, dari para akademisi yang memang kompeten di bidangnya. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita berkenan. Terima kasih Bu Tini. Terima kasih. Terima kasih Pak Baje. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.